Perkenalkan, nama saya Mara Mutia Jasmine dari nomor 7 kelas 10L. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pahami selama menonton video. Jadi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yang berarti selamat sejahtera. Dipercaya sudah ada sejak zaman Nabi Adam yaitu sebagai manusia pertama, lanjut hingga nabi-nabi selanjutnya, dan terakhir nabi terakhir adalah Nabi Muhammad yang lahir pada tahun Gajah atau 570 Masehi. Ayahnya adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Setelah ayah ibunya meninggal, ia diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Setelah itu diasuh oleh pamannya setelah kakeknya meninggal bernama Abdul Thalib. Ia ikut berdagang oleh pamannya sejak umur 12 tahun. Ia hidup pada zaman jahiliyah di mana kaumnya pada saat itu menyembah berhala, matahari, dan lain-lain. Terus pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 dan dia diangkat menjadi rasul. Pertama, ia berdakwah secara tertutup, kemudian mulai tahun 613 ia mulai berdakwah secara terbuka. Pada usia 50 tahun, paman dan istri pamannya meninggal hingga tahun tersebut disebut tahun kesedihan Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril diutus untuk menemani Nabi Muhammad menjalankan perjalanan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad menuju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selama 1 tahun, dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke langit ke-7 di mana ia mendapatkan perintah sholat pada waktu itu. Setelah 13 tahun ia memutuskan untuk hijrah ke Madinah, di mana perjalanan ini dijadikan di awal penanggalan kalender Hijriah. Di Madinah dakwahnya berjalan lebih lancar karena masyarakat Madinah lebih terbuka. Pada tahun 630 Masehi ia berhasil membebaskan masyarakat Quraisy. Dari situ masyarakat Quraisy mulai banyak yang mengenal dan memeluk Islam. Beliau meninggal pada usia 63 tahun 632 Masehi. Setelah beliau meninggal, dakwahnya dilanjut oleh para khalifah. 4 khalifah pertama yaitu Khulafaur Rasyidin, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat dari India pada abad ke-13. Yang mendasar adalah pertama ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat, merupakan Sultan Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1297. Yang kedua, ditemukannya tulisan Marco Polo, merupakan pedagang dari Venesia, Italia. Pernah singgah di Perak pada tahun 1292. Beliau mengatakan bahwa daerah tersebut banyak masyarakatnya yang menganut agama Islam dan yang berperan adalah pedagang India. Yang kedua, teori Mekah dibawa oleh para pedagang Arab pada abad ke-7. Ditemukannya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera, merupakan salah satu hal yang mendasari teori ini. Pada awalnya pedagang tidak berniat secara ekonomis, namun motivasi mereka adalah untuk menyebarkan agama. Teori Mekah menyanggah teori Gujarat bahwa gelar Al-Malik lazim dipakai para sultan Mesir dan Mekah pada tahun tersebut, dan Indonesia menganut mazhab Syafi'i di mana Mesir dan Mekah juga menganut mazhab tersebut. Justru Gujarat menganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, teori Persia. Masuknya agama Islam ke abad ke-13 oleh para pedagang Persia. Yang mendasar adalah adanya upacara tabut atau tabuik yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad. Seperti perayaan Asyura yang diadakan di Persia, yang menyamai adalah tradisi dan lambang yang ditampilkan. Yang kedua, perayaan Maulid Nabi, Maudul Lampoa di Cikawang, Takalar, Sumatera Selatan. Agama Islam disebarkan secara damai. Keterbukaan masyarakat, syarat dan tata cara mudah, kesetaraan derajat setiap umat menjadikan agama Islam untuk cepat berkembang. Jalur yang digunakan, yang pertama jalur perdagangan. Nusantara merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai. Pedagang Islam menetap dan menjalin kontak dengan adipati, serta Islam masuk ke kerajaan dan berpengaruh ke rakyatnya hingga rakyatnya menganut agama Islam. Yang kedua, jalur dakwah. Para wali yang terkenal ada Wali Songo berdakwah tentang Islam hingga ke pedalaman. Ketiga, jalur perkawinan. Para ulama Islam, pedagang menikah dengan warga lokal, mana keturunannya banyak menganut agama Islam. Yang keempat, jalur pendidikan. Para ulama mendirikan pondok-pondok dan para santri berkewajiban untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok. Contohnya pondok pesantren Ampel Tinta di Surabaya dan pondok pesantren Sunan Giri. Yang kelima, jalur tasawuf adalah ajaran untuk menyucikan jiwa dengan menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan mengedepankan spiritual, di mana mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dilakukan oleh orang yang sudah berilmu tinggi. Yang terkeenam adalah jalur kesenian melalui wayang, gamelan, lagu, biasanya digunakan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Contohnya adalah melalui wayang, kisah Ramayana dan Mahabharata yang ditampilkan melalui wayang namun sudah dimodifikasi dengan ajaran-ajaran Islam. Buktinya agama Islam masuk ke Indonesia adalah akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan sudah lama dan dari di Indonesia. Salah satu tandanya dari arsitektur bangunan. Masjid pada awal Islam memiliki atap tumpang semakin ke atas semakin kecil dan tingkat paling atas berbentuk limas yang tidak menggunakan kubah. Terus yang kedua, terdapat kolam atau parit sama seperti pertitaan pada kompleks candi dan kompleks istana. Contohnya Masjid Kudus yang atapnya berbentuk candi langgan. Yang kedua, pada bentuk makam, dibangun di tempat perbukitan sama seperti konsep Budan berundak sejak zaman Megalitikum. Lalu ritual atau upacara peringatan hari ketiga, hari ke-7, ke-40, ke-100 dan ke-1000 setelah orang tersebut meninggal. Yang ketiga, ritual
ritual prakelahiran. Di Jawa dikenal dengan mitoni, ritual siraman untuk melindungi bayi dan calon ibu. Lalu pada aksara dan tulisan, huruf Arab mulai digunakan di Indonesia, serta modifikasi huruf Palawak ke dalam huruf Arab disebut huruf Jawi. Pada bidang sastra, contohnya hikayat, yaitu cerita atau dongeng, contohnya hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Bayan Budiman. Selain itu ada babat, syair, dan suluk. Lalu kesenian Islam menghasilkan permainan debus di Banten, diawali oleh ayat-ayat Al-Quran dan salawat Nabi, kemudian seudati yang dilakukan oleh 8 penari menyanyikan lagu salawat Nabi.